بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memujinya di mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu besar kepada kita. Nikmat di mana kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian bisa hadir ke masjid sembari menunggu datangnya salat isya. Kita mengkaji ayat-ayat Allah. Di antara yang kita kaji adalah buku Minhajul Hayah karangan Muhammad Wa'il Al-Halwani. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, masih panjang pembahasan kaitan dengan bab dunia dan zuhud. Dunia dan zuhud ini sangat panjang pembahasannya Muhammad Wa'il Al-Halwani di dalam bukunya ini. Kemarin di akhirnya, di pembahasan terakhir dari pembahasan pekan yang kemarin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna nafsan la tamutu hatta tastakmila rizqaha." Rasul sallallahu alaihi wasallam meyakinkan kepada kita, memberikan kekuatan keyakinan kepada kita, sesungguhnya suatu jiwa tidak akan dimatikan oleh Allah sampai disempurnakan rezekinya. Ini maknanya saya mengajak kepada pribadi ana dan kepada antum sekalian supaya mengamalkan hadis ini, yakin dengan hadis ini. Ya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka Rasulullah SAW mengatakan fattaqullah, dalam proses mencari rezeki ini, fattaqullah, banyak-banyaklah kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi Allah akan sempurnakan rezeki kita ini. Di antara solusi yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqullah, perbanyak bertakwa kepada Allah. Ada waktunya salat duha, salat duha. Ada waktunya salat syuruk, salat syuruk. Ada waktunya salat qabliyah, qabliyah. Ada waktunya salat fardu, salat fardu. Ada waktunya salat ba'diyah, ba'diyah. Ada kesempatan untuk berinfak seberapapun infak. Di mana ada celah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Di saat kita lagi istirahat, ya Allah, saya niatkan tidur saya ini supaya mengumpulkan tenaga saya untuk ibadah nanti, untuk sholat nanti, untuk taklim nanti. Maka tidur yang sifatnya bomba itu akan menjadi pahala. Di mana celah kita bisa bertakwa, isi dengan takwa. Di saat kita di motor, astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdihi, astagfirullah. Atau murojaah, tabarakalladzi biyadihi mulku, dalam motor, di mobil. Atau kalaupun tidak sampai seperti itu, mungkin capek, zikir dalam hati. Subhanallah bihamdihi, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasib. Fattaqullah. Ada celah bagi kita untuk bertakwa kepada Allah, perbanyak bertakwa kepada Allah ketika urusan kaitan dengan rezeki ini.
Wa ajmilu fit talab. Kemudian yang kedua, wa ajmilu fit talab, artinya perbaguslah kalian ketika mencari rezeki itu. Ya, dengan cara yang baik, dengan jalan yang halal, dengan hubungan yang baik, dengan kerja yang baik, tapi tidak melalaikan takwa kita kepada Allah. Karena kalau kita baca tentang kaitan dengan dunia zuhud ini yang kita baca ini, jangan sampai dunia yang kita kejar ini sampai mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, tapi istri kita tidak urus apa pakai jilbab atau tidak, sholat apa tidak. Ketika kita mencari rezeki, terjaga sholat 5 waktunya, terjaga sholat sunahnya, terjaga adab-adab di dalam mencari rezeki. Jadi fa'ajmilu fit talab, perbaikilah diri kalian ketika kalian itu mencari rezeki. Cara mencarinya itu perbaiki dengan cara yang bagus. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Nah, ini subhanallah, ini luar biasa kita disuruh atau kita mengkaji kitab ini, ikhwan fillah sallallahu. Ketika Rasulullah SAW yakinkan bahwa sebelum kita dimatikan ini, Allah tidak akan mematikan kita sampai kita disempurnakan rezekinya. Maka cara untuk mendapatkan rezeki itu perbanyak celah kita ini untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian dengan cara yang baik ketika kita mencari rezeki. Kemudian ketika kita mencari rezeki sudah bertakwa kepada Allah dengan cara yang baik ini, wala yahmilannakum istibta'ir rizq. Jangan sampai ada perasaan di dalam diri kalian, rezeki kok terlambat sih, padahal saya sudah berusaha, sudah cari cara begini-begini. Nah, jangan sampai ada perasaan istibta'ir rizq, ada perasaan kok rezeki ini terlambat, nggonggi, kok agak enggak mudah begitu ya, padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah begini-begini. Masya Allah, jangan sampai ada perasaan seperti itu ya. Jangan sampai. Kadang ketika kita diuji dengan hal seperti itu, kadang kita ada perasaan seperti itu, maka kita harus menjaganya. Jangan sampai ada perasaan rezeki itu terlambat. Antum tilu bima'asillah. Kemudian yang selanjutnya, janganlah kalian ketika mencari rezeki itu dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan ketika mencari rezeki ini dengan cara bermaksiat kepada Allah, atau kita cari rezeki dengan cara yang halal, dengan modal yang halal dan hasilnya halal, tapi gunakan untuk maksiat kepada Allah. Ya, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Lebih-lebih kalau dengan cara yang bermaksiat kepada Allah, ya, kemudian dan hasilnya dipakai untuk maksiat kepada Allah, lebih parah. Atau dengan cara bermaksiat kepada Allah tapi gunakan untuk kebaikan, juga tidak baik, tidak boleh. Fa innallaha la yudrika ma indahu illa bi ta'atihi. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah atau seseorang tidak bisa memperoleh sesuatu dari Allah, rezeki dari Allah itu illa bi ta'atihi, kecuali dengan cara taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah itu kita bisa meraihnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taat kepadanya. Kemudian peringatan Muhammad al-Hawani juga memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takuti menimpa kalian. Bukanlah kefakiran dan kemiskinan yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian. Kata Rasulullah SAW, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang paling aku takuti menimpa kalian adalah dibentangkannya dunia atas kalian,
kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu dibentangkan terhadap atau kepada orang-orang sebelum kalian. Dibentangkan sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian mengejarnya, berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang terdahulu mengejar dunia. Fatulhikum kama alhaqkum, maka kalian bisa yang dengan dunia itu menyebabkan kalian celaka sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu celaka. Jangan sampai kayak Korun dikasih hadiah, meminta kepada sepupunya Nabi Musa untuk supaya bagaimana dia ini, Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kekayaan kepada dia. Diingatkan oleh Nabi Musa, jangan sampai kamu tidak sabar dan tidak tahan kalau Allah buka peluang dunia terhadapmu, wahai sepupuku. Tidak, saya akan bersabar. Dikasih oleh Nabi Musa, berdoa Nabi Musa kepada Allah. Kemudian oleh Nabi Musa dikasih bekal kambing, betina dan jantan. Sampai terkenal dalam sejarah dia memiliki kekayaan yang sungguh sangat luar biasa. Dia tidak sanggup lagi. Dia sudah tidak ingat lagi kepada Allah. Hancur dia, ditenggelamkan oleh Allah dirinya dengan harta. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali Muhammad al-Alwani mengingatkan nasihatnya kaitan dengan zuhud dan dunia ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya hulwatun khadiratun." Dunia itu, wahai umatku, manis, enak dan mengkilaukan mata kita. Artinya khudra itu hijau, mengindahkan pemandangan mata kita. Ya kan? Mengindahkan mata kita. Dengan dunia ini orang bisa saling membunuh. Dengan dunia ini orang bisa mencelakakan orang lain. Dengan jabatan orang bisa mencelakakan orang. Itu kan semua itu dunia. Ya. Dunia. Tertipu, membuat kita ini tertipu. Tidak sedikit dari apa yang dihasilkan dunia ini dicari dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita ini manis, tertipu, manisnya dunia kemudian hijau. Faman akhadha bihaqqiha burika lahu fiha. Barang siapa meskipun dunia itu manis, membuat kita tertipu, membuat kita tergoda, membuat pandangan mata kita ini melek dan bersemangat dengan dunia itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman akhadaha bihaqqiha burika lahu fiha." Barang siapa mengambil dunia, mencari dunia dengan cara yang benar, tahu batas-batas mencari dunia, tahu di mana ketika dunia ini dia dapatkan, dia bisa infakkan kemana, dia bisa korbankan kemana, dia bisa melarikan kemana dunia yang dia dapat ini, bihaqqiha, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, burika lahu fiha. Maka dunia yang diperoleh, sebanyaknya dunia yang dia peroleh, sebanyak apapun dunia yang dia dapatkan, burika lahu fiha. Kata Nabi SAW, dunia yang didapatkan oleh seorang dengan cara yang benar itu, sebanyak apapun, sepenuh apapun dunia itu, burika lahu fiha. Diberkatilah dunia yang dia dapat itu atas dirinya. Diberkati kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah sadaqallah, seperti itu konsepnya. Kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad al-Alwani ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan ikhwan fillah sadaqallah, kita perbanyak dunia ini. Kita mengumpulkan dunia ini. Tapi bagaimana dunia yang kita dapat itu diberkati oleh Allah, kitanya diberkati oleh Allah, dan harta kita diberkati oleh
Allah Subhanahu wa taala. Infaknya jangan lupa, memikirkan tetangganya yang dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, masjidnya dipikirkan, kemudian pondok pesantren dipikir, wakaf dan lain, masya Allah. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf dahulu, sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Utsman bin Affan. Ya, kalau seperti itu, masya Allah, burikan, diberkati dunia kita. Wa rubba mutakhaffisin fi mashtahat nafsuhu laisa lahu yaumal qiyamati illa an-nar. Berapa banyak orang yang mencari dunia atau mendapatkan dunia itu karena tekanan, karena kehendak hawa nafsunya. Cari dunia ini sampai masya Allah, sampai lupa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, sampai lupa istrinya kok tidak pakai jilbab, sampai istrinya tidak sholat, sampai anaknya tidak sholat, sampai anaknya tidak tahu ngaji. Ini maksud saya, maksud hadis ini, mencari dunia itu sampai karena menuruti kemauan hawa nafsunya, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan tugas dia supaya hartanya itu diberkati. Rumahnya tidak pernah diisi dengan ngaji, rumahnya tidak pernah diisi dengan sholat sunnah, rumahnya tidak diisi dengan pengajian atau apalah, baca Al-Quran. Full dunianya. Siapa yang memperoleh atau berbondong-bondong untuk meraih dunia karena menuruti kemauan hawa nafsunya, laisa lahu yaumil qiyamati illa an-nar. Tidak ada baginya di akhirat nanti, karena dunia yang dia cari karena tekanan hawa nafsu tadi, dia tidak memikirkan akhiratnya. Tidak ada pada hari kiamat itu kecuali neraka baginya, kecuali neraka. Subhanallah, Allah. Ini kaitan dengan peringatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tertera di dalam buku Minhajul Hayat. Kemudian, kalaupun, nah ini, subhanallah, ini pelajaran buat saya dan buat antum sekalian, buat kita semua. Fala tamuddunna aydikum. Janganlah sekali-kali kalian menjulurkan tangan kalian meminta-minta. Meskipun kita ini diuji oleh Allah keterbatasan dunia, keterbatasan keterbatasan rezeki, kecukupan rezeki. Peringatan Muhammad Al-Halwani, bahasanya cuma ini saja, Muhammad Al-Halwani. Fala tamuddunna aydikum, janganlah sekali-kali kalian menjulurkan tangan kalian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastaghnu 'anil nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan wastaghnuna 'anil nas. Semiskin-miskin kalian, sefakir-fakirnya kalian, secukup-cukupnya rezeki yang kalian dapat, sekurang-kurangnya rezeki dan nafkah yang kalian dapat setiap harinya, merasa dirilah kalian kaya atau tidak butuh dan tidak meminta-minta kepada manusia. Tidak meminta-minta kepada orang lain. Sebutuh apapun kita, masya Allah, ya. Jangan, ya, kata Nabi SAW, wastaghnun 'anil nas, merasa dirilah kaya, merasa dirilah tidak butuh kepada atau tidak meminta-minta kepada orang lain. Walau bisyausis siwak, meskipun dengan ini sebatang siwak untuk hanu gigi itu, ya. Meskipun begitu, ya, tidak menahan diri meskipun keadaan ekonomi kita pas-pasan, menahan diri untuk meminta-minta kepada orang lain meskipun sebatang kecil daripada kayu siwak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, masya Allah, bal baya al Habib Shallallahu Alaihi Wasallam nafaron min ashabihi
Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala, sang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW membaiat beberapa sahabatnya ala alla yas'alun nasa syai'an. Kadang di dalam riwayat ini, dalam hadis ini, Nabi SAW pernah membaiat beberapa para sahabatnya supaya tidak meminta sesuatu pun kepada orang lain, tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Fakana Thauban, sebagaimana juga di dalam riwayat yang lain, ini hadis ya, Nabi SAW pernah membaiat sahabatnya, di antara sahabatnya ya, beberapa sahabatnya supaya tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Di dalam riwayat yang lain, kisah para sahabat yang lain, fakana Thauban yaqau sautahu wa huwa raqib. Pernah kejadian sahabat yang mulai yaitu Thauban pernah kejadian jatuh cambuk untanya ketika dia mengendarai unta. Terjatuh cambuk untanya dalam posisi ketika dia mengendarai unta tadi. Fala yaqulu ladin nawilnihi. Tapi Thauban ini tidak pernah mengatakan kepada rombongan sahabat yang lain ketika cambuk untanya itu jatuh, dia tidak pernah mengatakan kepada sahabat yang lain dalam safarnya tersebut, nawilni, tolong ambilkan cambuk itu untuk saya, tolong bantu saya untuk ambilkan cambuk itu. Hatta yanjilu fayakhudhu, sampai dia sendiri yang turun dari untanya dan mengambil sendiri cambuk untanya. Masya Allah, masya Allah. Ya, ini masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa hanya berharap dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini solusinya. Ini solusi yang diberikan oleh Muhammad Fadl Al-Halwani ketika kondisi seperti itu, ya. Artinya kita ini tadi harapan dari Muhammad Fadl Al-Halwani di dalam sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, jangan sekali-kali membentangkan tangan kalian untuk minta atau minta-minta kepada orang lain. Solusinya ini. Wa huwa hadzal wa'du as-sadiq min ar-raja. Wahai saudaraku, kata Muhammad Fadl Al-Halwani, ambillah, peganglah kuat-kuat oleh kalian janji yang benar. Ambillah oleh kalian hadis ini, kemudian peganglah kuat-kuat hadis ini, yang dimana hadis ini berisi janji yang benar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, minar rozak, janji yang benar dari sang pemberi rezeki. Fil hadisil qudsi, ini di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti Allah yang berfirman dan Nabi yang menyampaikan isi firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan ini. Apa katanya? Dalam posisi kita seperti yang tadi yang disampaikan tadi itu, Muhammad Fadl Al-Halwani memasukkan sebuah hadis qudsi ini, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam. Nasihat yang luar biasa, peringatan luar biasa dari Allah langsung kepada kita. Ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, tafarruq li ibadati amla'u sadraka ginan wa asuddu faqraka. Curahkanlah, ya, berkonsentrasilah, curahkanlah seluruh kemampuan tenaga kalian, berkonsentrasilah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian beribadah kepadaku. Amla'u sadraka, maka saya akan penuhi dada kamu, jiwa kamu ini gina dengan perasaan kaya.
Wa asaddu faqraka, dan saya akan tutupi kebutuhan kamu. Saya akan cukupi kebutuhan kamu. Dalam kondisi seperti itu coba kita praktekkan dengan Allah, tapi bukan karena memang karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita curahkan, yang kita konsentrasikan untuk Allah ini, perbanyak ibadah untuk Allah ini, memang murni untuk Allah, perbanyak untuk mendapat kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasakan misalnya lebih-lebih kalau kita menjaga sholat 5 waktu, kita menjaga sholat sunnah, kita menjaga bacaan Al-Quran kita, rasakanlah. Apalagi kalau sholat tahajud itu kan sholat hajat, ya, tahajud itu sholat hajat, ya, sholat hajat pada hakikatnya. Kalau kita rutin sholat malam, rasakanlah nikmatnya jiwa kita ini. Ketika kita membaca Al-Quran, rasakanlah nikmatnya jiwa kita ini. Ketika kita khusyuk dalam sholat duha, dan rasakanlah kenikmatan di dalam jiwa kita ini. Allah kasihkan ketenangan. Wa illa taf'al. Nah ini lanjutan hadis Rasulullah. Kalau kamu tidak melakukan itu, kata Allah, tidak berkonsentrasi, tidak curahkan seluruh tenaga kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak lakukan itu, malaktu yadaika syaglan, saya akan penuhi kedua tangan kamu ini sibuk, ya, sibuk, nggak pernah tenang, ya. Dapat ini nggak tenang, dapat ini nggak tenang. Oh, sibuk, ya. Walam asud faqraka, dan saya, kata Allah, tidak akan mencukupi dan tidak akan pernah menutupi kebutuhan. Dia tidak pernah merasa cukup. Sudah dapat penghasilan per bulan misalnya 50 juta, tidak cukup. Maunya 100 juta, maunya setelah itu 150 juta, maunya, tapi tidak pernah infak, tidak pernah apalah gitu, ya. Bahkan diisi dipakai dengan dosa. Dia bahkan lalai daripada sholat berjamaah di masjid, bahkan tidak pernah pergi ke masjid. Na'udzubillah min. Allah katakan, saya akan penuhi kedua tangan kamu itu, disibukkan dengan urusan itu, dan aku tidak akan pernah menutupi kebutuhan kamu. Artinya tidak pernah merasa cukup, ya. Ini Masya Allah apa yang disampaikan oleh Muhammad Maulana. Wa afdalul ibad fi ayyamina. Ini kesimpulan daripada Muhammad Al-Alwani. Seutama-utama ibadah di zaman-zaman kita sekarang ini, di hari-hari kita ini, kata dia, ba'da tauhidillah, setelah memperdalam tauhid kepada Allah, setelah mengkaji tauhid kepada Allah, mengamalkan keyakinan tauhid, yakin kepada Allah, i'la'u kalimatihi, yaitu menegakkan, meninggikan kalimat Allah, hatta yakuna din kulluhu lillah, sampai agama ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini berusaha, ya, dengan berdakwah. Kita mulai dari pribadi kita, seluruh yang sunnah, seluruh yang wajib berusaha untuk kita kerjakan, seluruh kebaikan-kebaikan yang kita berusaha, dan seluruh kita mendakwakannya, supaya bagaimana orang ini bisa memperlakukan syariat Islam secara menyeluruh, ya. Begitu, ya. Itu menurut Muhammad Al-Alwani, setinggi-tinggi atau seutama-utama ibadah kita pada hari ini adalah i'la'u kalimatihi hatta yakuna din kullu lillah, yaitu menegakkan kalimat Allah sampai agama ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Belum Isya. Masih berapa menit? 5 menit. Kemudian, ala adulluka ala khairil mali fatattakhidahu. Muhammad Al-Alwani mengatakan, maukah saya tunjukkan kepada kalian, kata Muhammad Al-Alwani, ala khairil mal, sebaik-baiknya harta, fatattakhidahu, dan kita akan mengambil sebaik-baik harta itu. Sebaik-baiknya harta apa? Di antara yang membuat jiwa kita ini tenang, di mana
kebutuhan kita ditutupi, dicukupi oleh Allah tadi ini, maukah saya tunjukkan kepada kalian yang harta itu lebih baik daripada emas dan perak sehingga kita bisa mengambil harta tersebut? Maka di sini dijawab oleh Muhammad bin Al-Halwani dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta terbaik, harta yang paling baik yang dimiliki oleh seseorang, lisanun dzakir, yaitu lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Antum bawa motor, astagfirullah, subhanallah, masyaallah, biasakan iwan fidan sadaqallah, biasakan, karena ilmu itu adalah praktek. Zikir itu kita sudah tahu keutamaan hadisnya. Masa kita kikir untuk berzikir ketika di motor? Masa kita zikir ketika di mobil? Masa kita zikir ketika sebelum tidur? Ya, tidak mau lah gitu ya. Perbanyak. Harta yang paling baik yang dimiliki oleh seorang ketika lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisanun dzakir wa qalbun syakir. Hati yang selalu bersyukur. Terima rezeki yang datang dari Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, segala puja dan pujimu ya Allah. Pagi ini saya bisa makan hanya dengan telur goreng. Syukur ya Allah, pada hari ini saya bisa makan dengan pakai kecap saja. Kona. Ya. Qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur, latih jiwa kita ini, latih hati kita ini untuk selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, mau yang sedikit maupun yang banyak maupun yang besar. Kadang kita ini kalau sudah dapat yang besar itu alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tapi kadang ketika kita ini dikasih rezekinya sedikit, atas to itu ya. Kadang kita begitu kan? Aku bungka kayaknya barat tempel anu ge. Ketika orang kelahiran bungka puasa, masyaallah. Ya, ini ikhwan fillah masyaallah. Wa qalbun syakir. Yang ketiga, jadi lisanun dzakir, hati yang selalu bersyukur tadi. Wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Seorang istri, siapa di antara kita yang memiliki istri yang beriman, yang bisa membantu seseorang atau membantu suaminya untuk tetap beriman kepada Allah. Nikmat yang luar biasa kita punya istri seperti itu. Abang, bangun bang. Sudah subuh bang. Ah, Masya Allah ya. Bangun bang. Ini nasinya sudah disiapkan. Ya kalau sudah masuk, makon dai. Maki deh. Dia pun dai war maki gopang ah. Tahu-tahu tirwar oha di rumah. Dia pun dari ya. Jadi kalau istri yang baik yang membantu kita untuk beriman kepada Allah, sungguh itu harta yang paling berharga, yang lebih baik daripada emas dan perak. Yaitu lisanul dzakir wa qalbun syakir wa zawjatun mu'minatun tu'inu ala imani. Ikhwan fillah nasadaqullah, insyaallah karena ini sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah aja nih. Orang